Anda masih bersama kami di Lintas News Pagi. Pemirsa, hendak buang air besar, kaki seorang balita terperosok ke lubang toilet di kamar mandi di Bogor, Jawa Barat. Korban tersangkut di kloset jongkok selama 2 jam sebelum akhirnya dievakuasi tim damkar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Bogor bersama warga berupaya mengevakuasi Hansa berusia 4 tahun yang terperosok ke dalam lubang kloset di kamar mandi di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran korban histeris kesakitan karena kakinya terjepit. Pipa kloset jongkok menempel di kakinya selama 2 jam. Petugas pun terpaksa membongkar kloset tersebut untuk mengangkat kaki korban. Sebelumnya korban hendak buang air besar di toilet yang tak jauh dari rumah neneknya. Kakinya bisa lepas setelah petugas menggunakan alat pemotong dan gerinda. Lagi abe, Kaget ya Bu? kaget. Aku nangis, ibu punya penyakit jantung kan dia takut, ibu takut. Aku cucu ibu takut apa-apa gitu. Di sini lagi pada main emang? Enggak, Nyolok. Ada sedikit kesulitan karena anak kecilnya kesakitan, mungkin itu kesulitan. Korban udah berapa lama terjebak di lubang? Korban yang saya tahu, korban setelah 2 jam baru melapor ke damkar. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan akibat peristiwa itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam permukiman warga di kawasan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang selama ini mengungsi mulai menengok kondisi rumah mereka. Banjir masih merendam kawasan permukiman dekat jembatan Tanggulangin, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah warga menerjang banjir untuk menengok kondisi rumahnya meskipun dari kejauhan. Pada Rabu sore ketinggian air di beberapa titik masih sepinggang orang dewasa. Sementara setelah upaya perbaikan tanggul, banjir di Jalan Pantura mulai berkurang. Namun sebagian kawasan pemukiman terdalam masih tergenang. Warga berharap banjir segera surut sehingga dapat kembali ke rumah dan meneruskan aktivitas seperti biasanya. Ini Ibu datang ke sini ngapain? Mau nengok rumahnya lagi? Mau lihat rumahnya, airnya sudah surut apa masih sama seperti kemarin? Kalau menurut Ibu gimana ya airnya ini? Ini udah turun sekitar 20 cm, 1 meteran lah. Oh gitu. Ibu tadi selama ini nginap di mana pengungsian? Saya ngungsi di Balai Desa Tanjung. Sementara itu warga yang terdampak banjir masih bertahan di pengungsian karena tidak bisa kembali ke rumah. Mereka bertahan dengan kondisi seadanya mengandalkan bantuan dari relawan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kecurangan saat proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS-TPS dilaporkan ke Bawaslu Bangkalan, Jawa Timur. Tidak hanya tanpa proses penghitungan surat suara, belasan saksi juga diintimidasi secara verbal berupa tantangan untuk carok dari salah seorang yang mengaku sebagai kepala desa. Laporan dugaan kecurangan pemilu ke Sentra Gakumdu ini disertai sejumlah barang bukti berupa berkas-berkas C hasil penghitungan suara di TPS-TPS desa tersebut. 12 orang saksi di TPS-TPS ini mengadu dan melaporkan upaya intimidasi yang mereka terima dari oknum kepala desa kepada Bawaslu Bangkalan. Mereka adalah para saksi salah satu caleg yang ditempatkan di Desa Bator, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Laporan dugaan kecurangan pemilu ke Sentra Gakumdu ini disertai sejumlah barang bukti berupa berkas-berkas C hasil penghitungan suara di TPS-TPS desa tersebut. Matur Kusairi, calon legislatif yang melapor bersama para saksi, menyatakan proses pemilu di Desa Bator awalnya berlangsung lancar.
Namun, sekitar jam 11, tiba-tiba berubah saat seseorang yang mengaku sebagai kepala desa mengintimidasi secara verbal kepada para saksi di belasan TPS di desa tersebut. Ia pun menuntut penghitungan suara ulang atau PSU di desa tersebut. Bancarok norok dari matur, norok aturan sebadidina. Jadi ikut aturan saya di desa Betor, jangan ikut aturan matur. Begitu. Bilang ke matur saya tantang carok dari Klebun Betor. Kalimat itu hampir semua diterima oleh saksi yang saya tempatkan di desa Betor. Kalimat Pemirsa, diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pria di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu mengamuk di sebuah TPS dan mengganggu proses penghitungan suara. Pria tersebut juga sempat merusak peralatan dan memukul petugas TPS sebelum akhirnya diamankan oleh warga dan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Akibat kejadian tersebut, proses penghitungan suara sempat terhenti dan beberapa peralatan mengalami kerusakan. Seorang pria yang baru saja membuat onar saat proses penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu ditangkap polisi Kamis pagi. Diduga pria berinisial AB tersebut mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras. Tak hanya buat onar dan memukul petugas TPS, pelaku juga sempat membanting meja dan peralatan penghitungan suara yang berada dalam TPS. Petugas Linmas dibantu warga dan polisi pun langsung mengamankan pelaku untuk dibawa ke kantor polisi. Pelaku merupakan warga sekitar yang memang dikenal temperamental. Sebelum mengamuk, pelaku baru menenggak minuman keras jenis tuak bersama pemuda lainnya. Dia melakukan keonaran di tempat tersebut dikarenakan dia selesai minum tuak yang menyebabkan dia mabuk dan membuat keonaran di TPS tersebut ketika pelaksanaan perhitungan suara. Untuk laporan terakhir bahwa yang rusak hanya perlengkapan makan dan minum TPS tersebut, untuk surat suara, kotak suara dan APK lainnya tidak mengalami kerusakan. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Kepahyang. Akibat kejadian tersebut, proses penghitungan suara sempat terhenti dan beberapa peralatan alami kerusakan. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan surat suara Pilpres tercoblos paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban viral. Bawaslu pun melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS, petugas TPS 8 menyatakan bahwa surat suara yang tercoblos tersebut milik warga sebelumnya dan tertinggal di bilik suara. Kecurangan di TPS berapa ini? TPS 802 sudah. Dugaan surat suara Pilpres tercoblos paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 yang direkam oleh salah satu pemilih di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban viral di media sosial. Kejadian tersebut berawal saat perekam video hendak melakukan pencoblosan dan masuk ke bilik suara. Namun dalam bilik suara perekam menemukan surat suara sudah tercoblos salah satu paslon Capres-Cawapres. Terkait kejadian itu, Bawaslu Kabupaten Tuban menelusuri dan menyelidiki lokasi kejadian, yaitu di TPS 8 Desa Banjarjo. Bawaslu juga meminta keterangan dari Ketua Petugas Pemungutan Suara TPS 8 agar diketahui secara pasti kronologi kejadian yang sebenarnya. Dari Bawaslu beserta jajarannya, dalam hal ini Panwas Kecamatan Banjar dan PKP Desa Banjarjo bersama dengan pengawas TPS nantinya akan melakukan proses penelusuran berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran itu. Apakah benar itu ada unsur kesengajaan ataupun tidak, nanti kami masih melakukan proses dan upaya penelusuran. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS, surat suara yang tercoblos tersebut merupakan milik warga sebelumnya yang tertinggal di bilik suara.
Dasarnya saat menuju ke kotak suara, petugas TPS juga sempat menanyakan seorang pemilih yang hanya membawa 4 surat suara tanpa surat suara Pilpres. Hal itu mendasari bahwa surat suara yang tercoblos tersebut tertinggal. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.